Dipersilakan. Silakan Pak Frans untuk masuk dalam doa persiapan. Siap. Bapak Ibu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Kita awali membuka acara ibadah doa dari Pray From Home Kopakatuan dengan pimpinan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih akan acara ini, sehingga ketika kita mengikutinya dari awal sampai akhir, kita diberkati Tuhan Yesus. Amin. Dan kita menyelesaikan semua ini dengan pimpinan dan anugerah Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di surga. Kami menaikkan ucapan syukur, banyak terima kasih atas pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga besar, persekutuan besar Pakatuan di seluruh tanah air, bahkan pun ada yang dari luar negeri. Kami percaya Engkau mengambil acara ini dan memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Yang kami percaya, kami yang hadir akan diberkati oleh Tuhan lewat acara ini, khususnya buat kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dan kami membawa setiap hamba-hambamu akan mengambil bagian di dalam acara ini. Engkau memimpin dan memberkati mereka semuanya. Sehingga ketika hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam melayani pada malam hari ini, mereka senantiasa melayani dengan pimpinan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Ishak Tulus, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan beliau untuk memberkati kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, rekan-rekan kami yang belum hadir pada malam hari ini, yang mungkin masih dalam persiapan. Engkau sentiasa memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dan mereka juga akan diberkati oleh Tuhan lewat ibadah doa dari persekutuan Pakatuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan akan acara ibadah pada malam hari ini, ibadah doa pada malam hari ini dalam tangan Tuhan. Di nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kasih sayang-Mu, Engkau datang ke dunia ini untukku. Walau hanya kandang hina kelahiranmu,
bagaikan salju. Gelap dulu jalanku, kini teranglah sudah, karena Engkau yang telah lahir dan mati bagiku. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih sayang-Mu. Engkau datang ke dunia ini untukku, walau hanya pandang hina tempat kelahiranmu, namun Engkau sang Raja damai dunia. Merah bagai kermisi, dulu dosa-dosaku, kini menjadi putih bagaikan salju. Gelap dulu jalanku, kini terang sudah, karena Engkau yang telah lahir dan mati bagiku. Karena Engkau yang telah lahir dan mati bagiku. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di acara Pray From Home Pakatuan. Pada hari ini hari Senin. Senin tanggal 29 bulan November tahun 2021. Kita bersyukur sampai saat ini Pakatuan masih tetap berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan gereja-gereja, pimpinan-pimpinan gereja, bahkan saudara-saudara kita yang membutuhkan doa. Kita selalu sehati membawa mereka di dalam doa setiap hari Senin. Puji Tuhan. Kami yang bertugas pada malam hari ini dalam Pray From Home Pakatuan, saya sendiri Pendeta Jopi Sembung, dan sebentar akan doa pembukaan Bapak Pendeta atau Pastor Stephen Pangkarego, dan yang akan membawa puji-pujian Christina Riri Rantung. Doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yokbet Lawalata, MAMTH, sebagai biro doa. Dan sambutan
oleh Biro Kerohanian Pendeta Dr. Fernando Seerang. Dan yang saya hormati, yang saya segani, pelayanan firman Tuhan yang Tuhan percayakan pada malam hari ini dalam Pray From Home Pakat Tuhan, hamba Tuhan Bapak Pendeta Ishak Tulus. Puji Tuhan. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mulai dengan pujian pertama. Sesudah itu Bapak Pendeta Stephen Panggergo akan masuk dalam doa pembukaan dan doa keseluruhan acara ini. Dipersilakan Christine Riri. Puji Tuhan, Shalom, dan mari Shalom. sama-sama kita akan naikkan pujian. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia mati untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami anak-anak-Mu boleh datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bersekutu bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus memimpin kami dalam ibadah Pray From Home dari Pakat Tuhan ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kembali saya minta Ibu Christine untuk menyampaikan satu pujian lagi, dan setelah itu kami serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Ishak Tulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah Dia Yesus
akan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambunglah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, baginya mulia. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ya sungguh indah Dia Yesus, ya ajaib, ya mulia, ya ya dan kuasa. Yesus Raja, baginya mulia. Haleluya, haleluya. Pujian yang memberkati kita untuk persiapan hamba Tuhan Pendeta Ishak Tulus untuk melayani kita dengan kebenaran firman Allah. Dipersilakan Pak Pendeta Ishak Tulus. Mari kita berdoa buat firman sejenak. Kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini bersama-sama belajar firman. Mari Tuhan berfirman kepada kami setiap pribadi dan tidak ada satupun dilewati, tapi semua dilawat, semua diberkati. Amin. Amin. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Katuan yang malam hari ini percayakan saya pertama kali saya bergabung dengan Bapak Ibu, dan ini satu kehormatan ya. Dan nama saya Ishak Tulus, saya ini
adik kelasnya Pak Yopi, bukan satu kelas ya, tapi adik kelas. Jadi beliau ini senior saya. Ya. Lalu melalui pendeta Doni Sairang dan saya dihubungi beberapa waktu lalu. Puji Tuhan, istri saya namanya Jeti Kaligis, ya, berasal dari Pakure, dan kami kadang tinggal di Banyuwangi, kadang tinggal di Bekasi karena istri saya juga menggembalakan di Banyuwangi, begitu. Oke, kita akan dengar firman singkat, tapi saya berharap pesannya nyampe ya. Saya mau khotbah dengan tema Strong Family, keluarga yang kuat. Kenapa saya pilih tema ini? Karena begini, keluarga yang kuat itu akan melahirkan pelayanan yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan bisnis yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat. Keluarga itu bagaikan pijakan. Kalau pijakannya kuat, maka apa saja yang dibangun di atasnya pasti kuat. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, saya sendiri asli dari Malang dan istri saya Manado, jadi hubungan dengan orang berbeda itu nggak gampang. Nah, malam hari ini kita mau belajar ya. Oke, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ayat itu berkata begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kalau bicara tentang keluarga dari seluruh Alkitab, saya memilih Mazmur 128 ini paling simple, paling mudah dimengerti, dan paling mudah ditiru. Dan saya berharap firman yang saya sampaikan malam hari ini bukan sekedar saya memindahkan isi kepala saya ke kepala Anda, tapi saya ingin betul-betul kita tangkap, lalu kemudian kita lakukan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, angkat jempolnya. Ya. Nah, saudara, saya mau sampaikan begini, ada 3 pilar cara membangun keluarga yang kuat. Ya. Ada 3 pilar cara membangun keluarga yang kuat. Pilar yang pertama adalah ayat 1. Ayat 1 berkata begini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang pilar pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan keluarga itu dengan Tuhan harus nyambung, harus connect, harus benar, kira-kira begitu. Nah, connect-nya seperti apa? Gini, saya mau kasih tahu ya, sekarang ini melewati pandemi yang cukup panjang dan masih banyak gereja yang belum berani beribadah. Salah satunya adalah saya punya jadwal di Surabaya itu yang kalau ibadah jemaatnya 10.000, 17.000, 5.000, terus 10.000 sampai hari ini belum berani beribadah. Kenapa? Karena terlalu besar ya, gitu. Tapi gereja-gereja kecil justru sudah berani beribadah. Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu. Hubungan kita, hubungan keluarga kita dengan Tuhan itu harus nyambung 1 hari 24 jam, nggak boleh putus hubungan. Dan kemudian ketika gereja di lockdown, itu harusnya menjadi ujian buat kita. Ketika gedung gereja tidak lagi berfungsi, apakah hubungan kita sama Tuhan itu masih connect? Apakah hubungan kita sama Tuhan itu masih nyambung? Kira-kira begitu. Nah, di sini kelihatan ya, orang yang hubungannya connect sama Tuhan pada masa-masa sulit ini terlihat. Nah, hubungan dengan Tuhan di sini maksud saya bukan hanya sekedar rajin doa, bukan hanya sekedar rajin ibadah, bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, bukan itu. Tapi hubungan dengan Tuhan di sini adalah sampai kepada tingkatan takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau saya simpelkan kira-kira begini ya. Orang yang hubungannya nyambung sama Tuhan, connect dengan Tuhan, maka hasilnya adalah pribadi yang takut akan Tuhan,
dan kemudian hidup taat dengan firman Tuhan. Kira-kira begitu. Dan ini adalah sulung hubungan. Ini adalah hubungan yang paling pertama harus nyambung. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber kebahagiaan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber berkat. Jadi kalau rumah tangga hubungannya sama Tuhan nggak nyambung, jangan heran kalau ribut terus, bertengkar terus, baku cakar ya, terus kemudian nggak diberkati juga. Tapi kalau hubungannya nyambung, kata firman Tuhan ayat yang kedua, maka apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, diberkati, pekerjaannya diberkati, hasilnya diberkati, bisa dinikmati, terus keadaannya bahagia, terus kemudian keadaannya baik-baik, dan ini bukan hanya sekedar perkataan, tapi ini betul-betul menjadi sebuah kesaksian hidup, kira-kira begitu. Mari kita koreksi rumah tangga kita nyambung nggak hubungannya sama Tuhan. Di dalam rumah tangga kita ada nggak takut akan Tuhan ya, suami takut nggak akan Tuhan, istri takut nggak akan Tuhan, anak-anak takut nggak akan Tuhan. Saya akhir bulan lalu melayani di Surabaya ya, di satu gereja namanya GSCS, gereja 1 jam saja. Nah, saya ketemu seorang tua umurnya 74 ya, dia jemput saya di hotel, lalu kemudian tahu-tahu ternyata dia sendiri yang bawa mobil ya. Saya sempat ketakutan, kenapa? Biar tua ternyata bawa mobilnya itu ngebut dan nyalipnya itu mepet-mepet, saya sampai bolak-balik gitu ya. Kalau beberapa tahun lalu Anda pernah dengar lihat siaran di televisi atau lihat di koran gitu, ada Fortuner warna hitam nyebur kali, nah dia itu ya. Nah, dia cerita di jalan itu, Pak Ishak, saya dulu tamat SMA langsung nikah ya. Tapi saya tanggung jawab Pak, karena saya merasa pendidikan saya nggak tinggi, maka saya membangun hidup saya begini. Setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, saya cari Tuhan, saya intim dengan Tuhan. Jam 6 pagi saya mulai bekerja. Itu saya bangun sepanjang umur hidup saya ya. Dan saya memulai karir saya itu Pak Ishak dengan menjadi sopir bemo. Saya kaget ya. Orang ganteng itu walaupun tua kan sisa di wajahnya masih ada Bapak Ibu ya. Orang ganteng mau jadi sopir bemo, ini keren mentalnya ya. Di Bogor itu ada orang wajah kayak bemo nggak mau jadi sopir bemo ya. Ini orang ganteng ya. Terus kemudian dia ngomong, saya jalani bertahun-tahun Pak, sampai sekali waktu saya diberkati dengan mobil pick up, saya kembangkan daerah saya. Saya masuk Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Banyuwangi, bertahun-tahun saya bekerja. Dan hari ini Pak, rumah saya 40. Wah, keren loh, saya sampai tanya, ini rumah apa perumahan Pak? Satu rumah di Perth, satu rumah di Kanada. Dan hampir setiap rumah saya selalu ada kolam renangnya. Jadi Pak Ishak, kalau cuma mau kaya, dia bilang, ini prinsipnya dia, boleh ditiru, boleh enggak. Jadi kalau mau kaya itu ternyata nggak cukup pinter Pak ya, tapi harus hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Jadi mari kita bawa keluarga kita itu hubungannya harus nyambung sama Tuhan. Ini baru pilar pertama. Pilar kedua, jadi pilar pertama hubungan keluarga dengan Tuhan harus nyambung ya. Ada doa setiap hari, ada pertemuan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Lalu kemudian pilar yang kedua, ayat 3, bagian A. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sampai di situ ya. Saya mau langsung saja. Yang kedua, pilar yang kedua adalah hubungan suami istri. Yang pertama hubungan dengan Tuhan harus benar, nyambung, connect gitu. Lalu yang kedua adalah hubungan suami istri juga harus benar, nyambung, connect. Dan ini saya mau kasih tahu, pilar kedua ini paling sulit. Kenapa? Kalau hubungan dengan Tuhan itu kapan saja kita mau doa gampang, kapan saja kita mau ibadah gampang, kapan saja kita mau berseru kepada Dia gampang. Tapi hubungan suami istri ini adalah hubungan tersulit. Dan kalau hubungan yang kedua ini tidak nyambung, maka pilar yang pertama itu akan menjadi lebih sulit. Kenapa? Coba kalau Anda lagi baku ribut sama istri begitu, bisa nggak doa?
ya nggak bisa pasti ya kan. Makanya suami istri juga hubungannya harus nyambung ya. Nah, saya sekali waktu Bapak Ibu ketemu sama, saya boleh sebut nama karena saya sudah izin ya. Saya ngobrol sama ownernya Adi Putro. Anda tahu ya, Adi Putro itu karoseri cukup besar. Saya tanya begini, bro, berapa orang di perusahaan dipimpin? 3.000 Pak Ishak. Wow, banyak. Kira-kira kalau buat perbandingan susah mana memimpin 3.000 orang di perusahaan Anda itu dibanding dengan memimpin istrimu ya. Di rumahmu hanya 1 orang. Bapak Ibu, Anda tahu jawabannya? Dia hanya nunduk lalu kemudian dia berkata begini, iya ya Pak Ishak ya, cuman 1 tapi sulitnya luar biasa. Banyak pria bisa pimpin bisnis besar tapi pimpin istri belum tentu ya. Banyak pria bisa pimpin gereja besar tapi pimpin istri belum tentu. Padahal kalau pria itu bisa pimpin keluarga, maka pimpin di luar jauh lebih mudah ya. Hubungan suami istri ini digambarkan di sini seperti anggur ya. Kenapa anggur? Anggur itu Kidung Agung menyatakan adalah gambaran daripada cinta. Nah, nanti besok bapak-bapak, ibu-ibu coba beli anggur yang buah ya, bukan yang botol, yang buah. Lalu kemudian Anda peres anggur itu ya. Lalu kemudian Anda minum perlahan, Anda kecap baik-baik, maka air anggur yang asli perasan itu memiliki kandungan 3 rasa ya. Yang pertama rasa manis, lalu kemudian ternyata anggur juga memiliki rasa asam. Kemudian juga ternyata anggur memiliki rasa pahit. Nah, hubungan suami istri itu seperti itu ya. Kadang rasa manis, kadang rasa asam, kadang rasa pahit. Nah itu, tapi 3-tiganya harus dilewati. Makanya kita harus jaga baik-baik hubungan suami istri ini. Sekali waktu, ya, saya sedikit lagi selesai ya. Saya lihat jam terus ini karena waktu saya cuma 15 menit ya. Sekali waktu Ibu, saya melayani kebaktian kaum wanita di satu gereja. Lalu kemudian di tengah-tengah khotbah saya berhenti, lalu kemudian saya tanya begini sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus Anda dihidupkan lagi berdua. Boleh milih, ya, boleh milih. Misalnya ini, boleh milih. Kira-kira ibu-ibu masih mau jadi istri suamimu yang sekarang ini? Saya kaget ada 3 ibu-ibu angkat tangan dan ngomong begini. Nggak sudi. Malah yang di sebelah sana ya, itu ada seorang ibu angkat tangannya paling tinggi dan ngomong begini, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah, berapapun tambahnya, aku mau tuker. Itu berarti bermasalah ya. Mari kita cek hubungan kita suami istri masih benar nggak? Masih sehat nggak? Ngeceknya begini, ketika pasanganmu bicara, Anda masih bisa nggak dengar sampai tuntas dan dengan empati? Itu 1 ya. Lalu yang kedua, masih bisakah Anda bicara baik-baik sama pasangan ya? Karena bicara sama istri sendiri itu susah Pak ya. Bicara sama suami sendiri itu susah ya. Kalau bicara sama istri orang gampang ya, apalagi hamba Tuhan dituntut kalau bicara sama istri jemaat harus baik-baik ya. Tapi lupa kadang-kadang sama istrinya gitu ya. Jadi yang pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua hubungan suami istri, ini 2 pilar. Pilar yang ketiga, ayat 3 bagian B, ayat itu berkata begini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pilar pertama, hubungan dengan Tuhan benar. Pilar kedua, hubungan suami istri benar. Nah, pilar ketiga, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua. Ini juga harus benar. Kalau Anda masih punya orang tua, kata Alkitab mengatakan bahwa kita harus hormati orang tua kita. Ya. Tapi terhadap anak-anak kita jangan lupa. Ya. Saya punya prinsip dalam hidup saya begini. Lebih baik saya tidak diidolakan siapapun di luar rumah, tapi istri dan anak-anak saya masih suka sama saya. Ya. Saya lebih baik tidak dikagumi di luar, tidak populer di luar, tapi istri dan anak-anak saya kenal dengan baik. Penulis Mazmur ini yang namanya Daud ini, perhatikan baik-baik. Orang hebat, ya. Kerajaan Israel itu bisa jadi masyhur, bisa jadi besar karena di dalam pimpinannya Daud.
Tapi nanti kalau Anda baca firman Tuhan, anak-anak Daud itu semua rusak. Amnon perkosa adik tirinya namanya Tamar, kakaknya Tamar, Absalom marah, dia bunuh Amnon, lalu Absalom sendiri muncul jadi pemberontak. Ya. Kenapa? Pertanyaannya begini, kenapa Daud itu hebat di karir tapi nggak hebat di anak-anak? Jawabannya simpel, karena pada waktu kecil Daud juga nggak diurus oleh papa mamanya. Ya. Lalu Samuel itu nabi yang hebat. Ya. Tapi nanti kalau Anda baca firman Tuhan, anak-anak Samuel juga ya semua jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya begini, kenapa Samuel hebat dalam pelayanan, tapi anak-anaknya babak belur semua? Jawabannya simpel, karena Samuel pada waktu kecil nggak pernah diurus oleh papa mamanya hanya datang setahun sekali. Ya, Samuel dititipkan di Imam Eli, diurus di rumah Tuhan. Saya mau kasih tahu begini. Anak hebat, anak berkarakter, anak bertumbuh, tidak lahir dari gereja, tidak lahir dari sekolahnya di mana, tidak lahir dari lesnya apa, tapi orang tuanya seperti apa itu yang menentukan. Itu sebabnya rumah harus menjadi tempatnya anak-anak bertumbuh dengan firman, dan orang tua lah. Sekarang ini begini, banyak orang tua ke sana kemari cari metode untuk mendidik anak supaya bertumbuh secara luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, orang tua lah, papa dan mama lah, metode dari Allah untuk mendidik anak-anaknya. Itu sebabnya mari kita bertanggung jawab ya, seperti Musa mengajarkan kepada kita. Ajari berulang-ulang, ceritakan firman, dan tiap hari kita lakukan itu. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Mari kita benerin terus hubungan kita dengan Tuhan, suami istri, terus dengan anak. Kalau ini benar, maka semua menjadi kuat. Dan kalau keluarga kita kuat, maka pelayanan kita pasti kuat juga. Puji Tuhan, mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu lagi dan kita bicara lebih dalam lagi karena waktunya terburu-buru. Jadi saya juga cuma main di permukaan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Pendeta Yopi Sembung. Terima kasih. Haleluya, Tuhan haleluya. memberkati. Luar biasa. Kita mendapat bekal yang luar biasa malam hari ini. 3 pilar yang kita harus jalanin. Hubungan Tuhan dengan Tuhan. Hubungan suami istri yang lebih padat. Ganggu. Ya, masih ada orang Diam yang dong, gua kan lagi Ganggu nonton. time. Ini ganggu time. Dan ketiga, hubungan orang tua dan anak dan orang tua. Luar biasa firman Tuhan. Kalau saya mau sampaikan, sebenarnya saya masih suka mau dengar ini firman Tuhan, tapi waduh, apa boleh buat ya, waktunya juga yang membatasi kita. Dan saya rindu untuk hamba Tuhan Pendeta Ishak Tulus bisa nanti kembali mengambil bagian dalam pelayanan di Pray for Home Pakatuan. Puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah kita sudah mendengar firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kembali kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Christine. Mari. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh tak sampai terdesak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan Ya, apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang
saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan bisa memberikan persembahan. Atas nama Fikrina Elnando Nubi, bendahara umum. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya, oh tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan mengikuti doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yokbet Lawalata. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai di mana persekutuan hamba Tuhan, Pakat Tuhan untuk acara Pray From Home ini. Terima kasih Bapak, Engkau sudah urapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini jatuh di tanah yang subur. Biarlah kami pegang firman-Mu ya Tuhan. Kami merenungkan perkataan firman-Mu di Mazmur 128 ini. Dan hamba-Mu memberitakan ada 3 pilar, yaitu hubungan antara keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang tua, anak dan orang tua. Biarlah Bapak, bukan cuma kami mendengar akan perkataan firman-Mu, tetapi kami akan lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Tulus. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarga, istri, dan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, di mana untuk Bapak kepala pemimpin kami, Pray From Home, Pakat Tuhan, yaitu Bapak Dr. Sepat Supit bersama Ibu Debbie, Pendeta Debbie, yang saat ini berada di Surabaya, akan dalam rangka mantu, yaitu mau masuk minta. Kiranya Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu ini dengan keluarga yang ada di Surabaya. Terima kasih Bapak, sampai mereka juga akan kembali ke Jakarta. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua pelayan malam hari ini, hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang sudah terlibat dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yopi Sembung. Kiranya Engkau juga memberkati pelayanannya, memberkati keluarga, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Perluas pelayanannya juga ya Bapak, urapan selalu urapi akan hamba-Mu ini ya Bapak. Di mana kami juga berdoa untuk sambutan Bapak Pendeta Dr. Fernando Saerang. Kami juga berdoa biarlah Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, istri dan anak-anak juga ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Fernando ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan pujian, yaitu Ibu Christina Riri. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi melayani Tuhan. Khusus juga untuk menghadirkan hadirat Tuhan turun, yaitu mengangkat puji-pujian. Tuhan berikan lintas suara yang baik, yang bagus. Engkau memberkati keluarga, rumah tangganya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Pastor Stephen Pangkirego dengan pelayanannya dimanapun berada beliau. Berkati keluarga, istri, anak-anaknya ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Pastor Stephen ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk di mana
acara Natal daripada Peketuan akan diselenggarakan. Biarlah Engkau memberikan semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak. Kami juga berikan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh panitia kesatuan hati. Kami serahkannya Natal Peketuan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun Kota Manado Minahasa yang ke-18 pada hari ini. Biarlah Bapak Engkau menyertai Kota Manado, Minahasa, Engkau juga ada urapan Tuhan selalu di sana. Jamaah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati Kota Manado. Kami serahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dari atas sampai kepada ke bawah. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di mana untuk selesainya penyusunan AD atau ART Peketuan yang sudah terselenggarakan. Biarlah tangan Tuhan turun memberkatinya. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua daripada Ibu Sonia Sinombor yang sakit dalam masa pemulihan. Kiranya tangan Tuhan tolong, Tuhan memberkatinya, Tuhan angkat sakit penyakitnya, Tuhan beri kesembuhan, dan juga ya Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk di mana istri dari Bapak Pendeta Buce Siwu yang masih berada di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan tolong, Engkau pulihkan ya Bapak, Engkau angkat sakit penyakitnya, bilur-bilur-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkannya Bapak. Beri kekuatan, beri kelegaan hatinya Tuhan. Tolong Tuhan, istri dari Bapak Pendeta Buce. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya sembuh seluruh penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih Bapak yang baik. Tak lupa juga kami berdoa untuk saudara kami ya Tuhan sepelayanan, di mana saudara Deki Koyongian yang berada di rumah sakit Gatot Subroto. Kiranya tangan Tuhan tolong, pemulihan Tuhan, pulihkan dia Tuhan, angkat sakit penyakitnya Bapak. Tolong Tuhan, jamaah Deki Koyongian, jamaah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berikan paru-paru yang baru Tuhan. Pulihkan paru-parunya ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meminta kepadamu. Begitu juga mereka yang sakit dimanapun berada ya Tuhan. Kami berdoa malam ini. Biarlah Tuhan mereka berharap penuh kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus ada mujizat. Dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan. Terima kasih Bapak. Pertolongan Tuhan. Tolong kami Bapak, tolong mereka yang sakit dimanapun berada. Kami tidak bisa sebut satu persatu. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapak untuk di mana situasi kota di Jakarta DKI ini dengan kasus COVID. Dan biarlah kiranya pemerintah dari pusat sampai daerah, dari pusat sampai ke daerah, khususnya juga Jakarta, tetap waspada dan berdoa terus agar gelombang tiga tidak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Bapak, bangsa negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'arus, jajaran menteri, anggota DPR, MPR, gubernur, kepala daerah, bupati sampai kepada RT RW, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau menyertai pemerintah Indonesia ini ya Tuhan, mampukan semua para petinggi, berikan roh takut akan Tuhan. Kami serahkan semua padamu Bapak. Lerailah Tuhan COVID, beberapa hari ini ada melonjak, tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggal diam, Engkau akan turun tangan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapak, biarlah kami berdoa juga untuk
Pakatuan ini, para hamba Tuhan, biarlah selalu di mana pray from home, kami selalu tetap tiap malam Senin ini kami berdoa terus untuk bangsa negara kami, untuk keluarga besar kami, untuk daerah-daerah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mengikuti doa syafaat. Terima kasih banyak pada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Sonia Lawalata, yang sudah membawakan doa syafaatnya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita tutup acara ini dalam doa, ada sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Doni. Dipersilakan Pendeta Dr. Doni Sairang. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Maaf saya di mobil ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua ya yang sudah bergabung bersama-sama di acara Pray From Home. Senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Tadi kita dapat pelajaran penasaran. Ini kan pelajaran penasaran yang 3 hal, tapi cuma kulitnya. Kalau di kawangkoan itu dia, kalau ada kacang cuma makan lepet muli, nggak sedap, mesti makan lepet isi kacang. Next time Pak Ika, kita bisa, Pak Tuhan bisa bikin seminar keluarga, minta Pak Ishak bisa jadi pembicaranya, dan kita akan atur bagaimana di kemudian hari. Tapi saya diberkati sekali dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk Pak Ishak, ini sahabat yang luar biasa. Sudah jarang ketemu karena berbagai pelayanan dan kondisi COVID, tapi saya lihat muka Pak Ishak itu langsung adem ini hati ini. Oke, makasih banyak Pak Ishak sudah melayani kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah terlibat pelayanan. Pak Seven Pangkerego, terima kasih sudah berdoa untuk doa pembukaan tadi. Ibu yang punya suara yang luar biasa,
Ibu Kristina Riri Rantung, terima kasih buat pelayanannya, pujian. Buat Ibu Sonya Lawalata yang sudah melayani dalam doa syafaat, terima kasih Bu doa-doanya, dan juga host idola kita ya, Pak Yopi Sembung. Ini Pastor Yopi Sembung, terima kasih sudah jadi host pada malam hari ini. Dan buat teman-teman semua yang saya nggak mungkin sebut satu persatu yang sudah hadir, kami menyambut dengan luar biasa dan berharap minggu depan kita bisa bertemu lagi. Bahkan kalau mungkin ada yang baru kali ini bergabung bersama-sama dalam acara Pray from Home, ya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kita terus berdoa untuk Ketua Umum Pengurus Besar Pakatuan Bapak Cepar Supit yang dalam urusan keluarga ada di Surabaya. Ya, semua akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Tadi puji Tuhan ya. Mungkin dari Sekum akan menyampaikan ucapan terima kasih. Ibu Sekum. Bu Sekumnya nggak ada. Oke, baik. Lanjut dengan doa berkat. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan masuk di doa berkat. Tentunya hamba Tuhan, Bapak Pendeta Ishak Tulus akan bawa doa berkat. Dan sebelum itu, kembali kita akan mendengar pujian. Pujian penutup untuk membawa acara Pray from Home dalam doa penutup dan doa berkat oleh hamba Tuhan. Dipersilakan. Ibu Christine, silakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Haleluya. Mari tengadahkan iman kita kepada Dia dan terimalah berkat yang turun secara limpah-limpah, anugerah, damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang kecintaan dari Yesus Putranya yang tunggal, pemeliharaan persekutuan di dalam Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih
Haleluya. Puji Tuhan. Cara pray from home sudah selesai. Mungkin kita bisa saling menyapa.